Assalamualaikum, Anda kembali menyaksikan topik terkini, saya Intan Mariana. Pemirsa, untuk pertama kalinya Transjakarta menggunakan bus listrik untuk melayani mobilitas masyarakat di Jakarta. Menggandeng kerjasama dengan PT Bakri and Brothers, sebanyak 30 bus listrik diluncurkan untuk melayani 4 rute. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara resmi mengoperasikan bus listrik sebagai armada Transjakarta. Pada tahap awal, ada 30 unit bus tanpa emisi yang akan dioperasikan yang bakal meningkat hingga ratusan unit menjelang akhir tahun. Bus listrik ini dipasok oleh PT Bakri and Brothers melalui PT Vector Mobility Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan, realisasi bus listrik sebagai alat mobilisasi masyarakat erat kaitannya dengan tujuan mengurangi polusi dan jumlah kendaraan dalam upaya mengurai kemacetan di Jakarta. Jadi mengapa kita justru mendorongnya kendaraan umum berbasis listrik? Supaya dua-duanya dapat mengurangi polusi udara dan mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Kalau kita mendorongnya pada mobil listrik pribadi, maka dia hanya menyelesaikan satu, mengurangi polusi udara. Tapi jumlah kendaraan bermotornya tidak. Tetap menggunakan kendaraan bermotor hanya ramah lingkungan. Jadi ini yang kita dorong. Bus Transjakarta ini akan melayani 4 rute, diantaranya Terminal Senen Bundaran Senayan, Tanah Abang Terminal Senen, Blok M Tanah Abang, dan Ragunan Blok M. Sedangkan jam operasional bus akan dimulai pukul 6 pagi hingga jam 9 malam. Sebagai informasi, armada bus listrik ukuran 12 meter ini punya kapasitas baterai sebesar 324 kWh dengan jarak tempuh hingga 250 km atau 17 jam beroperasi. Satu unit armada membutuhkan proses pengisian daya cepat yakni selama 1,5 jam. Sementara itu menurut Direktur Bakri and Brothers, Amri Aswono Putro, kehadiran bus listrik ini mampu menurunkan polusi udara dibanding kendaraan pribadi. Kenapa kita masuk mulainya dari bus listrik adalah karena bus listrik ini adalah public transportation yang tentunya kalau banyak bus yang dioperasikan dengan listrik, polusinya akan sangat signifikan menurun, kemudian juga akan mengurangi polusi yang diakibatkan oleh kendaraan-kendaraan pribadi kalau mereka beralih ke sektor public transportation yang berbasis listrik. Pemirsa, demikian topik terkini, saksikan acara kami selanjutnya. Ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Saya Intan Mariana, sampai jumpa dan wassalamualaikum.